Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuadi dari kelas 30A. Di sini saya akan mempresentasikan materi paragraf dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja. Pengertian dari paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Nah, kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Sebuah paragraf mungkin terdiri atas sebuah kalimat, mungkin terdiri atas dua buah kalimat, mungkin juga lebih dari dua kalimat. Bahkan sering kita ketahui bahwa suatu paragraf berisi lebih dari 5 buah paragraf. Walaupun paragraf itu mengandung beberapa kalimat, tidak satupun dari kalimat-kalimat itu yang memperkatakan soal lain. Seluruhnya memperbincangkan satu masalah atau sekurang-kurangnya bertalian erat dengan masalah itu. Selanjutnya, yaitu syarat-syarat paragraf. Yang pertama, yaitu kesatuan paragraf. Yang dimaksud dengan kesatuan paragraf di sini yaitu semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Nah, yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf ini adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Nah, kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. Nah, yang ketiga yaitu kelengkapan paragraf. Itu kelengkapan paragraf ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat perjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Nah, itu merupakan syarat-syarat paragraf. Itu yang pertama kesatuan paragraf, yang kedua kepaduan paragraf, dan yang ketiga kelengkapan paragraf. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan bentuknya. Jenis paragraf berdasarkan bentuk ini juga terbagi menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya yaitu berada di awal kalimat. Yang mana dimaksud di awal kalimat yaitu contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Ini dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyiapkan hal itu. Nah, di sini kalimat utamanya ini berada di depan atau di awal kalimat, di mana di sini yang garis miring ini merupakan kalimat awal. Ini merupakan kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua, yaitu paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini merupakan paragraf yang terdapat kalimat utama di akhir paragraf dengan uraian penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Nah, contohnya yaitu semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Memang, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Nah, di sini kalimat utama dari paragraf induktif ini berada di akhir kalimat, seperti yang terdapat di slide ini bahwa ada yang bergaris miring di akhir kalimat. Ini merupakan kalimat utama dari paragraf deduktif. Nah, yang ketiga yaitu paragraf campuran. Yang dimaksud dengan paragraf campuran yaitu ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Nah, kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia pasti menggunakan sarana komunikasi. Kebudayaan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Nah, dalam paragraf campuran ini kita bisa melihat bahwa di sini di awal kalimat terdapat kalimat utama yang sudah bergaris miring dan di akhir kalimat pun sudah ada penegasan kembali atau kalimat utama kembali di garis miring di kalimat tersebut, di akhir kalimat maksud saya,
ini sudah di garis miring, ini merupakan kalimat. Ini juga kalimat paragraf ini dikatakan paragraf campuran karena berada di awal, kalimat utama berada di awal, dan juga kalimat utama sebagai penegasan juga ada di akhir kalimat. Nah, ini jenis paragraf berdasarkan bentuknya. Ada 3 ya, paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Jenis paragraf berdasarkan tujuan terbagi 5. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deskriptif? Yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca akan bisa melihat atau mendengar atau merasakan objek yang digambarkannya. Nah, di sini paragraf deduktif ini juga merupakan paragraf deskriptif, yaitu paragraf melukiskan atau lukisan. Paragraf ini juga melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Jadi paragraf ini bersifat tata ruang atau tata letak. Nah, contohnya yaitu Pasar Tanah Abang adalah sebuah pasar yang sempurna, semua barang ada di sana. Di toko yang paling depan berderet toko sepatu dalam dan luar negeri. Di lantai dasar terdapat toko-toko kain yang lengkap. Belum lagi kita harus melihat lantai 1, 2, dan 3. Ini merupakan contoh dari paragraf deskriptif, di mana paragraf tersebut melukiskan atau bersifat tata ruang atau tata letak. Dalam paragraf ini menjelaskan tentang tata letak dari apa yang diceritakan. Nah, yang kedua, yaitu eksposisi. Eksposisi ini merupakan paragraf paparan. Paragraf ini menampilkan suatu objek. Peninjauan tertuju pada suatu unsur saja. Penyampaian dapat menggunakan perkembangan analisis atau keruangan. Nah, contohnya yaitu Pasar Tanah Abang adalah pasar yang kompleks, di mana lantai dasar tersebut terdapat 90 kios penjual dan kain dasar. Penjual kain dasar. Setiap hari rata-rata terjual 300 meter untuk setiap kios. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf eksposisi, di mana paragraf paparan yaitu menampilkan suatu objek, peninjauan tertuju satu unsur saja. Nah, yang ketiga, yaitu argumentatif. Yang dimaksud dengan argumentatif yaitu sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca, yaitu adanya kesimpulan atau adanya alasan-alasan mengapa diungkapkan begitu ya. Contohnya, yaitu Pasar Tanah Abang ini sangat ramai pengunjung karena bisa dikatakan lengkap terhadap berbagai kebutuhan yang dicari. Pernyataan tersebut ini dikemukakan oleh salah satu pelanggan tetap di Pasar Tanah Abang. Nah, di sini merupakan penjelasan Pasar Tanah Abang ini sangat ramai pengunjung karena bisa dikatakan lengkap terhadap berbagai kebutuhan yang dicari. Nah, ini merupakan kalimat yang atau pernyataan di mana di sini terdapat alasan. Alasannya diungkapkan ini yaitu dikemukakan oleh salah satu pelanggan tetap di Pasar Tanah Abang itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kalimat naratif. Yang dimaksud dengan kalimat naratif yaitu biasanya dihubung-hubungkan dengan cerita. Oleh sebab itu, sebuah karangan narasi atau paragraf narasi hanya kita temukan dalam novel, cerpen, dan hikayat. Nah, contohnya, itu malam itu ayah kelihatan benar-benar marah. Aku sama sekali dilarang berteman dengan Syahrul. Bahkan, ayah mengatakan bahwa aku akan diantar dan dijemput ke sekolah. Ini gara-gara Slamet yang telah memperkenalkan aku dengan temannya. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf naratif yaitu yang bisa kita temukan dalam novel, cerpen, atau hikayat. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu persuasi. Persuasi yaitu paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca supaya melakukan sesuatu atau agar melakukan sesuatu. Contohnya, susu ini sangat baik untuk kesehatan kita. Susu ini mengandung banyak kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tubuh kita. Selain itu, susu juga mengandung banyak protein yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak mengonsumsi susu. Nah, ini merupakan kalimat ajakan atau paragraf ajakan di mana di sini termasuk paragraf persuasi yaitu untuk mengajak pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, itu merupakan jenis-jenis paragraf. Ada 5 yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua eksposisi, yang ketiga argumentasi atau argumentatif, yang keempat naratif, yang kelima paragraf persuasi. Nah, sekian dari penjelasan saya. That is all and thank you. I hope you can understand my explanation about paragraph. Semoga
ya pembaca atau pendengar bisa memahami apa yang saya presentasikan dalam video ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.